Assalamualaikum Sobat Islam. Nama Hyang Wildo kini mulai menggegerkan tanah air, khususnya di dunia spiritual, karena Hyang Wildo mempunyai kesaktian yang luar biasa, mulai dari melukis, mengolah kata-kata hingga menghadirkan tarian Terespa yang diiringi sholawat. Hingga banyak aksinya ini menuai kontroversi dan komentar beragam dari para pakar Islam, sebab ucapannya yang kerap mengomentari dengan pemahaman sendiri tanpa panduan yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Selanjutnya ada Panglima Jila, sosok sakti yang mempunyai ilmu kebal, yang juga mempunyai tarian dan seni bela diri khas suku Dayak Kalimantan. Panglima Jila yang dikenal juga Pangalangok Jila, sosok yang sangat disegani oleh suku Dayak karena sangat aktif dan peduli terhadap adat, budaya, dan segala permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Lalu seperti apa kejadiannya dan bagaimana kalau kita melihat kehebatan Hyang Wildo versus Panglima Jila dan apa tujuan mereka sebenarnya? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah Wildo Wino Pringgo alias Hyang Wildo yang bagi sebagian orang mungkin sudah tak asing lagi. Sosok yang keseharian hanya menggunakan pakaian ala perempuan yang dilengkapi perintilan aksesoris mulai dari metal, logam, tulang hingga batu permata ini aktif melukis dan maknai tarian Terespa yang ditandai sebagai tarian Dewa Siwa. Namun bukan karyanya itu yang membuat naik daun. Kini Hyang Wildo mulai jadi bahan kritikan keras banyak umat Islam karena dia sering mengomentari dalam hingga melukai banyak umat Islam dengan pernyataannya tersebut. Di antara pernyataan kontroversial dan nyeleneh Hyang Wildo yang menyamakan semua agama, menganggap agama sebagai pintu, penganutnya seperti anjing penjaga pintu, mengaku seolah-olah satu level dengan para nabi, hingga menganggap kitab suci sebagai karya para nabi dan seolah bukan kebenaran, merasa lebih paham Al-Quran daripada ulama, menyepelekan kesesatan hingga surga dan neraka yang katanya adalah ilusi, dan masih banyak lagi pemahaman pemikiran seorang Hyang Wildo yang kini viral dan cukup menyinggung banyak umat Islam. Ya Rasulullah. Lalu selanjutnya ada Panglima Jila, sosok pemimpin besar pasukan merah Tario Bonio Bengkule Rajang dari suku Dayak Kanaya Toho Mempawai Sambora Kalimantan Barat. Adalah tokoh yang peduli terhadap adat, budaya, serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Itu adalah pasukan elit dari suku Dayak yang banyak berperan dalam mempertahankan adat istiadat dan hak masyarakat suku Dayak yang hingga kini diklaim mempunyai 15.000 anggota pasukan merah Dayak yang tersebar di setiap wilayah di Kalimantan. Dan yang lebih menarik, Panglima Jila sangat menghormati semua adat dan agama yang ada di Nusantara, termasuk agama Islam. Terbukti bahwa beliau tidak pernah mengusik dan masuk hingga mengkritik semua agama lain sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Dan kita sebagai umat Islam tidak risih, gerah, dan terganggu ketika non-muslim punya keyakinan dan menjalani agamanya masing-masing. Tapi ketika ada orang non-muslim berbicara tentang Islam, tentang Al-Quran, seperti sosok Hyang Wildo, namanya kurang ajar karena mulutnya sudah kelewat batas hingga melukai banyak umat Islam. Dan ini seolah berseberangan dengan Panglima Jila yang sangat menghormati agama lain, hidup berdampingan tanpa harus mengomentari hingga menyalahkan kegiatan banyak umat Islam dengan pemikiran sendiri yang dianggap salah.
Semoga apa yang dihadirkan soal perbandingan Hyang Wildo dan Panglima Jilah ini, kita bisa melihat bahwa tampilan yang sama, punya seni dan budaya yang sama, namun isi dan tujuan yang jelas berbeda. Dan pastikan kita membuka mata dan memberi perhatian khusus untuk peduli dengan akidah umat Islam, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal dan pemahaman yang bisa saja menyesatkan banyak orang dengan segala tipu daya yang dia sajikan. Mempunyai seni budaya, gaya dan ciri khas yang sama, lantas apakah Panglima Jilah sebanding dengan Hyang Wildo? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar di bawah. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.